Halo saudara, kita lanjutkan pembahasan tentang Pilpres. Ketika tiga paslon berlaga dan seluruh rakyat Indonesia menyaksikannya, di situ berlaku prinsip karnaval. Karnaval di sini artinya semua orang dapat berlaku sebagai pelaku sekaligus sebagai penonton. Mengapa ketika mereka berlaga, rakyat Indonesia menonton, tetapi mereka juga disebut penonton? Oleh karena sesudah tayangan, komentar, netizen seluruh Indonesia dan para rakyat Indonesia memberikan pendapatnya, mereka tiga paslon itu pun menonton. Jadi tidak ada yang hanya sebagai pelaku karnaval dan sekaligus tidak hanya berlaku sebagai penonton. Baik paslon maupun baik rakyat semua berlaku sebagai pelaku karnaval dan sekaligus penonton karnaval. Itulah filsafat karnaval. Lantas kita hubungkan dengan sejarah. Ketika sejarah dipahami oleh orang banyak sebagai sesuatu kejadian penting di dalam hidup yang ditentukan oleh para subjek atau manusia penting, di sini secara struktural mendapat kritik dan kekritisan terhadapnya adalah sejarah itu bukan hanya ditentukan oleh subjek-subjek penting yang melahirkan orang-orang penting, yang memberikan daya bedot dan daya ingat terhadap kejadian sejarah hanya sebagai suatu peristiwa fenomenal yang spektakuler. Memang sejarah biasanya kita kenal disusun oleh para pemenang. Para pemenang di dalam kontestasi penjajahan atas bangsa lain, maka bangsa yang menang dalam menjajah itu dia yang menulis sejarah terhadap peristiwa yang dialami terhadap bangsa yang dijajah. Oleh karena itu, kita mengenal versi penjajahan Indonesia berbeda dengan versi penjajahan oleh negeri Belanda sebagai penjajah. Salah satu contoh adalah peristiwa penyerahan kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Itu dinyatakan oleh Belanda sebagai penyerahan kedaulatan. Tetapi dalam pandangan rakyat Indonesia, itu adalah pengakuan kedaulatan. Oleh karena negara Indonesia sudah merdeka tahun 1945 dengan direbut dengan perjuangan sendiri, bukan diberi hadiah atau diserahi kedaulatan oleh bangsa Belanda. Dengan demikian kita tahu meskipun tahun 45 Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, tetap kita sudah merdeka sebagai bangsa yang mempunyai rakyat, mempunyai wilayah, dan mempunyai pengakuan oleh bangsa lain. Di antaranya oleh Palestina, oleh Australia. Kita saat itu diakui sebagai bangsa yang merdeka sehingga negara Indonesia disahkan oleh internasional dan diakui keberadaannya sebagai negara pada tahun 1945 dengan proklamasinya 17 Agustus. Dan sampai tahun 49 Belanda tidak pernah mengakui hal itu hingga terjadi peristiwa pengakuan atau penyerahan berdasar versi masing-masing.
Itulah sejarah ditentukan oleh pemenang. Maka ketika selama zaman Orde Baru kita mengenal sejarah, G30S mempunyai berbeda versi. Di zaman Orde Baru dinyatakan peristiwa 30 September 1965 sebagai pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia, sehingga disebut peristiwanya sebagai G30S PKI. Karena Orde Baru sebagai pemenang dalam kontestasi kekuasaan saat itu. Namun sejarah berkembang internasional dan para pejuang reformasi atau revolusi mengatakan bahwa pada saat itu yang terjadi bukan G30S PKI, tetapi cukup G30S. Di sini muncul berbagai versi sejarah tentang keterlibatan Bung Karno, keterlibatan CIA, keterlibatan Angkatan Darat, keterlibatan Pak Harto, keterlibatan PKI, keterlibatan partai-partai yang lain. Semuanya mempunyai perspektif berbeda menurut versi masing-masing, sehingga sejarah dinyatakan sebagai sesuatu berdasar versi-versi oleh subjek yang bersangkutan, yang menentukan. Namun hal ini dikritisi oleh kaum strukturalis bahwa sejarah bukan hanya menyangkut orang-orang, tetapi semua hal yang melingkupinya, yang terkait di antaranya, yang terkait dan berpengaruh terhadapnya. Apakah pada saat itu ada iklim cuaca yang berat, yang keras, yang panas, yang betul-betul membuat suhu dunia ini berubah drastis sehingga mempengaruhi kestabilan emosi dan pikiran orang. Apakah pada saat itu ada perdagangan yang betul-betul berpengaruh oleh karena anjloknya harga-harga kebutuhan pokok dan harga-harga melonjak tinggi dan uangnya bernilai anjlok. Apakah pada saat itu terdapat perebutan kekuasaan di negara lain yang berpengaruh terhadap bangsa Indonesia? Dan apakah pada saat itu terjadi bencana alam, Gunung Merapi atau Gunung Kerato atau gunung-gunung yang lain di mana Indonesia terkenal sebagai negara di dalam cincin api? Nah, semuanya itu berlaku dan berpengaruh terhadap sejarah dan terjadinya bukan dalam waktu singkat, tetapi dalam waktu yang panjang, di mana yang berlaku dan berperan di sini bukan hanya subjek-subjek orang. Maka dalam kontestasi pilihan presiden tahun 2024 ini yang terjadi dan menjadi sejarah bukan hanya 3 paslon ini, bukan hanya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden saja yang membentuk sejarah, tetapi semua orang dan semua hal, baik secara internal maupun eksternal, baik secara sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, ideologi, environmental atau lingkungan, atau ekonomi, atau apapun, termasuk konstelasi-konstelasi alam di dalam peredaran bintang yang berpengaruh dalam alam semesta, bahkan sekarang dikenal sebagai multiverse atau multi semesta, semuanya berpengaruh dan turut membentuk dalam sejarah. Dan inilah saudara-saudara, kita tahu bagaimana geopolitik berpengaruh dalam kondisi sejarah Indonesia yang akan melahirkan siapa presiden tahun 2024. Dan di sini juga berpengaruh adalah kondisi ekonomi. Ketika pada saat ini ekonomi Indonesia berbeda kondisinya pada saat krisis moneter tahun 1998 yang menyebabkan runtuhnya Presiden Soeharto pada saat itu.
dan dia lengser dari keprabonnya. Apakah pada saat itu keadilan betul-betul berbeda dari saat ini? Kita dapat menilai sendiri ketika terjadi kasus penyelundupan undang-undang di dalam Undang-Undang Nomor 90 oleh Mahkamah Konstitusi. Rakyat tetap tidak bergeming, rakyat tetap diam, rakyat tetap melihat dan tidak terpengaruh oleh provokasi-provokasi pemakzulan presiden. Dan tetap kondisi berlangsung dengan adanya pencalonan capres dan cawapres meski yang satu bermasalah secara etika. Dan ini semuanya tetap berpengaruh untuk semua hal. Bahwa pencalonan presiden dan calon wakil presiden saat ini tidak bisa dianggap berbeda bila kita menganggap ternyata ini memang demikian adanya. Bahwa perbedaan kondisi dengan tahun 1998 memang betul-betul nyata. Oleh karena para budayawan memang bergerak, para aktivis memang bergerak, para pejuang memang bergerak, tetapi yang kubu yang sebelah juga memang bertahan dan memang tidak melakukan pergerakan apa-apa dengan protes-protes yang meluas dan menyeluruh. Oleh karena memang kondisinya berbeda secara kasus ekonomi moneter dan ekonomi makro memang berbeda. Secara keadilan memang tidak terlalu parah dibanding pada tahun 1998, apalagi tahun 1965, apalagi tahun 1945, apalagi tahun 1928, apalagi tahun 1908 ketika lahir kebangkitan nasional dengan lahirnya Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan. Memang siklus 20 tahunan ini terjadi, tetapi kondisi secara eksternal yang melingkupi dari semua faktor yang ada itu memang berbeda. Dan inilah nyata-nyata betul bahwa sejarah dibentuk bukan oleh orang per orang, tetapi oleh semua faktor yang berpengaruh terhadapnya. Di sini saudara kita mengingat bahwa akan ada lahir sejarah baru di dalam Pilpres 2024. Dan kita tahu sekarang secara pasti yang menyusun sejarah ini bukan hanya 3 calon presiden dan calon wakil presiden. Bukan hanya para partai pengusungnya, bukan hanya para koalisi pengusungnya, bukan hanya para elit politik pengusungnya, tetapi oleh semua hal yang berpengaruh terhadapnya, baik itu oleh para relawan, baik itu oleh para pejuang, baik itu oleh para rakyat biasa, baik itu oleh para budayawan, baik itu oleh para netizen, baik itu oleh para pengamat, baik itu oleh para YouTuber, baik itu oleh para TikToker, baik itu oleh para Instagramer, dan baik itu oleh seluruh rakyat mahasiswa yang sadar. Maka bila menyadari tentang hal ini untuk membuat sejarah, inilah saatnya sekarang untuk menentukan sesuai dengan hati nurani masing-masing, terutama oleh seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih untuk mencoblos tanggal 14 Februari 2024 dengan mencoblos tepat pada pilihannya sesuai dengan hati nuraninya. Dan itu kita tahu bahwa kondisi itu tidak serta-merta hanya oleh para subjek-subjek, pelaku-pelaku itu semua, tapi berpengaruh dan dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh kondisi ekonomi, oleh kondisi budaya, oleh kondisi politik, oleh kondisi lingkungan, oleh kondisi cuaca, oleh kondisi alam, oleh kondisi agama, oleh kondisi kemasyarakatan, oleh kondisi semua kondisi
berpengaruh terhadap lahirnya sejarah. Begitu kita lanjut dengan hati nurani.